Hai, assalamualaikum and good evening. Hari ini kita akan belajar matematika ya. Kita akan belajar matematika tentang persamaan irasional. Nah, matematika kelas 10 yaitu matematika wajib. Oke, kita lanjut aja. Ada cara menyelesaikan persamaan irasional. Yang pertama adalah mengkuadratkan kedua ruas, yaitu sisi kiri dan sisi kanan. Yang kedua, kumpulkan yang mengandung variabel di sebelah kiri dan yang tidak mengandung variabel di sebelah kanan. Ketiga, tuliskan himpunan penyelesaiannya. Nah, syarat dari cara menyelesaikan persamaan irasional adalah akar dari fx atau fungsinya, yaitu fx-nya harus lebih besar daripada 0. Oke, kita simak contoh soal berikut. Tentukan penyelesaian dari persamaan irasional berikut ini. Untuk soal yang pertama, akar x kuadrat ditambah 4x dikurang 5 sama dengan 4. Ingat bahwa tadi kedua ruas harus dikuadratkan, yaitu ruas kiri dan ruas kanan. Nah, akar jika dikuadratkan maka hasilnya adalah yang di dalam atau hasilnya sendiri. Jadi, akar dari x kuadrat ditambah 4x dikurang 5 dikuadratkan hasilnya adalah x kuadrat ditambah 4x dikurang 5. Dan di ruas kanan 4 dikuadratkan hasilnya adalah 16. Nah, untuk yang di bawahnya 16 kita pindahkan ke ruas kiri. Karena 16-nya karena 16-nya positif, maka kita pindahkan menjadi negatif 16. Negatif 5 dengan negatif 16 adalah sejenis. Maka kita jumlahkan, hasilnya adalah x kuadrat ditambah 4x dikurang 21 sama dengan 0. Setelah itu kita cari pemfaktoran. Jika dijumlahkan hasilnya negatif 21 dan jika ditambah hasilnya 4, yaitu 7 dengan negatif 3. Maka pemfaktorannya adalah x ditambah 7 dikalikan x kurang 3 sama dengan 0. Nah, untuk pembuat 0, maka x tambah 7 sama dengan 0, x sama dengan 0 dikurangi 7, dan x sama dengan negatif 7. Atau, untuk pembuat 0x kurang 3 sama dengan 0, x sama dengan 0 ditambah 3, dan x sama dengan 3. Kita kembali ke syarat akar, yaitu fungsi x harus lebih besar sama dengan 0. Karena fungsi x-nya hanya ada di sebelah kiri atau yang mengandung variabel hanya ada di sebelah kiri, maka kita gunakanlah yang di ruas kiri, yaitu x kuadrat ditambah 4x dikurang 5 lebih besar daripada 0. Setelah itu kita cari pemfaktorannya. Jika dikalikan hasilnya negatif 5, jika dijumlahkan hasilnya 4, yaitu positif 5 dan negatif 1. Maka pembuat 0 dari x tambah 5 sama dengan 0, x sama dengan 0 dikurang 5, maka x-nya sama dengan negatif 5. Atau pembuat 0 dari x kurang 1 sama dengan 0, x sama dengan 0 tambah 1, dan x sama dengan 1. Maka kita kembali lagi ke fungsi mutlak. Apakah kalian ingat? Jika dia seperti ini, lebih besar sama dengan, maka fungsinya adalah x lebih kecil sama dengan negatif 5 atau x lebih besar sama dengan 1. Setelah itu kita buatlah garis bilangannya. Letakkanlah angka yang paling kecil terlebih dahulu, kemudian angka yang paling besar, yaitu negatif 7, negatif 5, 1, dan 3. Nah, negatif 7 dan 3, mereka itu adalah persamaan, tidak mengandung unsur lebih besar sama dengan, maka negatif 7 itu mempunyai bulat kosong. Sedangkan negatif 5 karena dia punya
lebih kecil sama dengan, maka bulatnya adalah penuh. Begitupun juga dengan yang 1 bulat penuh, 3 bulat kosong. Setelah itu kita buat garisnya ya. Nah, sekarang kita perhatikan negatif 5 dengan negatif 1. Negatif 5 lebih kecil sama dengan 5, maka arahnya adalah ke kiri. Dan 1 lebih besar dari X lebih besar daripada 1, maka arahnya adalah ke kanan. Jadi, di sini yang masuk di dalam kotak atau di dalam garis itu adalah negatif 7 dengan negatif 5, maka sini diarsir. Dan 1 dengan 3 juga termasuk, maka dia diarsir. Jadi, himpunan penyelesaiannya adalah negatif 7 dan 3. Oke, kita masuk di soal yang kedua ya. Penyelesaian dari akar 10x dikurangi 25 sama dengan 20 dikurangi 5x. Ingat, kedua ruas harus dikuadratkan. Oke, ruas kiri dikuadratkan, hasilnya adalah 10x kurang 25. Karena dia di dalam akar, maka hasilnya adalah angka yang di dalam akar itu sendiri. Setelah itu, 20 pangkat 2 hasilnya adalah 400. 2 kali 20 dikalikan negatif 5x adalah negatif 200x. Negatif 5x dipangkatkan 2 adalah 25x pangkat 2. Setelah itu kita pindahkan semua. Ruas kiri pindahkanlah ke ruas kanan, atau terserah kalian boleh pindah dari ruas kanan ke ruas kiri. Ini saya pindahkan ke ruas kanan karena di sebelah sini ada pangkat tertinggi dan bernilai positif. Nah, jadi yang pangkat tertingginya saya letakkan di depan. Setelah itu negatif 200x dikurang 10x, karena di sini positif, ketika dia pindah ruas maka adalah negatif 10x. Ditambah ini positif, tambah berarti 400. Negatif 25 pindah ruas menjadi positif 25. Setelah itu kita jumlahkan yang sejenis. Karena yang berpangkat 2 tidak punya teman, maka kita turunkan saja. Nah, negatif 200x dengan 10x adalah sejenis. Maka kita jumlahkan, hasilnya adalah negatif 210x. 400 dengan 25 juga sejenis, maka kita jumlahkan, hasilnya adalah 425. Kita bertiga bisa kita bagi dengan 5. Jadi 25 x pangkat 2 dibagi 5 hasilnya adalah 5x pangkat 2, dan negatif 210x dibagi 5 hasilnya adalah negatif 42x, dan 425 dibagi 5 adalah 85. Sekarang kita cari faktornya atau pemfaktorannya. Jika dikali hasilnya 85 dan jika dijumlahkan hasilnya 42. Jadi di sini hasil pemfaktorannya adalah 5x dikurang 17 dikalikan x dikurang 5. Untuk pembuat 0, dari 5x dikurang 17 sama dengan 0. 5x sama dengan 0 ditambah 17. Karena sini negatif pindah jadi positif 17. X sama dengan 17 per 5. Atau untuk pembuat 0 dari x kurang 5 sama dengan 0. X sama dengan 0 ditambah 5. Maka x-nya adalah 5. Kembali ke syaratnya tadi adalah, syarat akar adalah fx lebih besar daripada 0. Nah, di sini karena di ruas kiri dan ruas kanan mengandung variabel x, maka kita kerjakan dua-duanya. Untuk yang pertama, di ruas kiri dulu ya. Jadi 10x dikurang 25 itu lebih besar daripada 0. 10x lebih besar sama dengan 0 ditambah 25. 10x lebih besar sama dengan 25. Nah, x lebih besar sama dengan 25 per 10. 25 per 10 bisa disederhanakan. Kita bagi 5. Jadi 25 bagi 5 adalah 5. Dan 10 dibagi 5 adalah 2. Jadi x lebih besar sama dengan 5 per 2. Nah, sekarang untuk syarat yang kedua, yaitu kita pakai ruas yang di sebelah kanan. 20 dikurangi 5x lebih besar sama dengan 0. Yang pindah adalah 20. Jadi negatif 5x lebih besar sama dengan 0
dikurang 20. Maka negatif 5x lebih besar sama dengan negatif 20. X sendiri adalah lebih besar sama dengan negatif 20 dibagi negatif 5. Karena dibagi dengan bilangan negatif, maka nanti tandanya berubah. Yang tadinya lebih besar sama dengan, dia berubah jadi lebih kecil sama dengan, yaitu X lebih kecil sama dengan 4. Oke, kita masuk di garis bilangan ya. Nah, garis bilangan yang kita ambil adalah 17 per 5, 5 per 2, dan 4. Oke, kita mulai dari yang kecil, yaitu 5 per 2, 17 per 5, 4, dan 5. Ingat, seperti tadi, yang mengandung lebih besar sama dengan atau lebih kecil sama dengan, maka dia sini adalah bulatnya penuh. Untuk 17 per 5 bulat kosong, 4 bulat penuh, dan 5 bulat kosong. Setelah itu kita buat garis. Nah, kenapa garisnya pendek? Ada yang panjang, ada yang pendek. Perhatikan ya. Kita perhatikan yang X lebih besar sama dengan 5 per 2. Di sini, X lebih besar sama dengan 5 per 2, maka arahnya adalah ke kanan. Nah, dan sekarang kita perhatikan X lebih kecil sama dengan 4, maka arahnya ke kiri. Nah, lalu yang 5 bagaimana? Karena 5 ini tidak memenuhi syarat, maka yang diarsir adalah yang antara 5 per 2, 17 per 5, dan 4. Jadi HP yang dipakai adalah 17 per 5 karena HP 17 per 5 nya ada di sini. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 17 per 5. Oke adik-adik, sekarang kalian masuk di kuis ya, atau di latihan soal. Nah, soalnya ada 3, silakan kalian kerjakan di buku tulis sesuai dengan cara yang sudah dijelaskan tadi. Oke, sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and good evening. Bye-bye.